Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Di mana dalam operasi hitung pecahan di sini nanti ada berbagai macam jenis operasi. Yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian dan pembagian. Pada operasi hitung pecahan, di dalamnya nanti ada bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, seperti ini. Kemudian pecahan campuran, seperti ini. Ada pecahan desimal dan persen, seperti ini. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ada beberapa soal di sini, ada 5. Yang pertama di situ ada 2 1/2 ditambah 4 1/5. Pengerjaannya di sini boleh 2 ditambahkan dengan 4 dulu. Nih. 2 ditambahkan 4 dulu, kemudian nanti yang pecahannya ini kita jumlahkan. 2 ditambah 4 itu 6. Kemudian kita tambahkan yang pecahannya. 1/2 tambah 2/5. Kita lanjutkan, 6-nya tetap. Untuk penjumlahan maupun pengurangan, sebelum kita jumlahkan atau kita kurangkan, itu penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Masih ingat materi tentang KPK, yaitu di mana bilangan KPK tersebut bisa dibagi dengan kedua penyebut ini. Karena ini bilangannya kecil, kita mungkin sudah tahu ya KPK-nya berapa. Bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5. Ya, yaitu 10. Nah. Jadi penyebutnya ini nanti kita rubah menjadi 10. Dari 1/2 menjadi berapa per 10? 2 menjadi 10 karena dikalikan berapa? Dikalikan 5. Jadi untuk pembilangnya juga kita kalikan 5. Atau gini, 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5. Kemudian sini 10, ini dari 5 jadi 10, kan habis dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Atau ada yang menerangkan seperti ini, 10 dibagi 5 2. 2 kali 2, nah 4. Kita tulis tetap ini 6-nya. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka atasnya bisa kita jumlahkan. 5 tambah 4, 9, penyebutnya tetap 10. Nah. Jadi hasilnya adalah ini, 69/10. Untuk pecahannya, kalau ini bisa disederhanakan lagi, bisa disederhanakan lagi. Kalau tidak, cukup sampai di sini. Oke. Selanjutnya, ini ada pecahan desimal. Kalau ada pecahan desimal seperti ini, ya triknya kita susun ke bawah dengan meluruskan komanya. Misalkan 0,25, kita luruskan komanya. Ya, depannya ada 7, belakangnya ada 5. Baru bisa kita jumlahkan. 5 dijumlahkan dengan, nah ini tidak ada, turunkan saja. 2 tambah 5, 7. 0 tambah 7, 7. Kemudian komanya tetap kita luruskan. Inilah hasilnya. Oke. Selanjutnya, 6% ditambah 3,75. 6% itu artinya 6/100.
Kita tambah 3,75. Oke. Boleh salah satu dari ini kita bentuk pecahan desimal, akhirnya sama dengan yang ini, atau yang ininya kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi ada dua cara ya, boleh terserah. Coba cara yang pertama aja ya. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Cara yang pertama kita sama-samakan menjadi pecahan biasa. Ini sudah pecahan biasa, 6/100 tambah 3,75, itu artinya 375 per, nah di belakang koma ada 2 angka, itu artinya per 100. Nah sudah sama kan penyebutnya, maka bisa kita jumlahkan. 375 ditambah 6 ya, 6 ditambah 375 berapa anak-anak? Kita kalau ini taruh belakang, di sini 6 tambah 5 11, menyimpan 1, nah 8/100. Ini hasilnya, atau boleh kita buat pecahan desimal. 381/100 itu artinya 3/100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Gini ya, bisa jawaban yang ini, bisa ini. Kemudian cara yang kedua, coba kita samakan menjadi pecahan desimal. Ini sudah pecahan desimal, yang ini kita rubah menjadi pecahan desimal. 6/100 itu artinya berarti nanti di belakang koma ada 2 angka. 6/100 itu berarti komanya dari sini maju 2 kali, akhirnya ada 0,0. Nah 0,06 itu artinya 6/100. Ini tetap 3,75. Nah seperti yang ini tadi, kalau pecahan desimal kita jumlahkan, kita susun ke bawah dengan meluruskan komanya. Enam tambah 5 11, nyimpan 1 tambah 7 8. Ini 3 tambah 0 tambah 3 tetap 3, komanya kita luruskan. Nah sama, cara satu dan kedua hasilnya sama, tinggal kalian pilih yang mana ya. Selanjutnya 8,25% dikurangi 1/4. Ada banyak cara ya. Ini dibuat pecahan biasa juga bisa. 8,25%, maaf di sini tadi bukan persen ya. Nah 8,25 dikurangi 1/4. 8,25 itu artinya 825 yang per 100. Nah, karena belakang koma ada 2 angka, itu artinya per 100. Dikurangi 1/4. Ini belum bisa dikurangi begitu saja karena penyebutnya masih belum sama. Kita samakan penyebutnya. Berapa ya kira-kira? Bilangan yang bisa dibagi 100 dan bisa dibagi 4 atau KPK-nya. Nah, enggak kita hitung kita cari KPK-nya yang panjang pakai pohon faktor. Enggak harus pakai itu. Kalau kita sudah tahu berapa yang bisa dibagi 100 dan dibagi 4, kita lihat bilangan yang besar dulu aja. Yang 100 ini kira-kira 100 dibagi 4 bisa enggak? Kalau bisa pakai 100 aja, karena 100 bagi 100 juga bisa nanti ya. Ini. Nah, 100 bagi 100 itu 1. 1 kali atasnya ini tetap 825. 100 bagi 4 berapa anak-anak? 25. Ya, 25 kali atasnya 1 ini tetap 25. Nah, sudah samakan, baru bisa kita kurangkan. 825 dikurangi 25 tinggal 800. Nah, ini kita sederhanakan. 800 bagi 100 hasilnya adalah 8. Oke. Ini saya pisahkan gini ya. Oke.
Selanjutnya nih pengurangan 5,75 dikurangi 1/5 dikurangi 1/2. Nah ini lebih baik bagaimana anak-anak? Silahkan bisa dirubah ke pecahan biasa semua, bisa ya. Ini 575 per 100 ya. Jadi 5,75 itu artinya 575 per 100, karena di belakang koma ada 2 angka, itu artinya per 100. Diingat-ingat itu anak-anak ya. Kemudian dikurangi 1/5, kurangi lagi 1/2. Nah bilangan berapa yang nantinya bisa dibagi 100, bisa dibagi 5, bisa dibagi 2. Kita lihat yang besar, 100 itu sendiri. Bagi 5 bisa? Bisa. Bagi 2? Bisa. Nah, makanya kita pakai 100 saja. 100 bagi 100, 1. 1 kali atasnya tetap 575. 100 bagi 5, berapa anak-anak? Ya 20 kali atasnya ini 1, 2. 100 dibagi 2 50 kali atasnya 1 tetap 50. Karena sudah sama penyebutnya, atasnya baru bisa dikurangi. 575 dikurangi 20 555. 555 dikurangi 50 tinggal 505. Benar begitu anak-anak? Iya. Ini bisa disederhanakan lagi? Boleh kita buat pecahan desimal juga boleh. 505 per 100 itu artinya, nah gini, yang ada 2 angka di belakang koma. Gini. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke perkalian. Sudah beda lagi antara penjumlahan pengurangan dengan perkalian. Kalau perkalian itu lebih mudah anak-anak. Jadi tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, namun di sini ada pecahan campuran. Ini juga kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, caranya 2 kali 3 ditambah kelebihannya ini 2. Jadi 2 kali 3 adalah 6. 6 tambah 2 8. Penyebutnya tetap 3. Gitu. Kemudian dikali negatif ini anak-anak. Nah, masih ingat yang kemarin? Kalau perkalian negatif bagaimana kemarin ya? Tandanya beda, berarti hasilnya nanti tetap negatif. Oke. Ini kita rubah ke pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Negatifnya tetap ya, 5/4. Nah, hasilnya pasti apa di sini? Negatif atau positif? Kalau beda tanda, ini positif, ini negatif, nanti hasilnya negatif. Ini untuk perkalian dan pembagian. Oke, 8 dikali 5, 40. 3 dikali 4, 12. Bisa kita sederhanakan lagi. Cara menyederhanakan yaitu dengan mencari FPB-nya, yaitu pembaginya, yang bisa membagi ini dan bisa membagi ini, dan bilangannya yang terbesar. Kira-kira berapa anak-anak? Ya 4. 40 bagi 4 10. 12 bagi 4 3. Ini karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, bisa kita bagikan. 10 dibagi 3 itu dapatnya 3. Bentar, ini tetap negatif. 10 bagi 3 dapat 3, sisa
1. Tetap ini penyebutnya 3. Nih hasilnya. Kemudian untuk perkalian bilangan desimal, kita susun ke bawah seperti biasa. Namun tidak perlu kita luruskan komanya. Ya, tulis gini saja. Seperti materi di kelas sebelumnya ini anak-anak ya. 2 kali 5 10. Tulis nolnya, satunya nyimpan di sini. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 2 kali 1 2. 0 dikali berapapun tetap 0. Nah, kita jumlahkan 0 5 2 0. Kita lihat berapa jumlah angka yang ada di belakang koma. Di sini ada 1 2 3. Di sini juga kita buat koma yang belakangnya ada 3. 1 2 3. Nah, ada koma di sini. Inilah hasilnya. 0,250. Oke, untuk pembagian caranya nanti ada cara unik ya. Jadi yang membagi itu nanti dibalik penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Seperti apa? Seperti ini. Ayo. Ini kita rubah ke pecahan biasa dulu ya. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Penyebutnya tetap 4. Ini kita tulis tetap dulu. Nah, dari sini nanti yang belakang ini, yang membagi ini kita ganti tempat. Yang penyebut menjadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Ini kita tulis dulu. Tapi ini tandanya menjadi perkalian. Ingat, pembagian itu nanti di akhir menjadi perkalian. Dengan syarat yang belakang ini pindah tempat. Yang penyebut jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. Baru kita kalikan. 13 kali 4 tak perlu disusun ke bawah anak-anaknya, langsung 4 kali 3 kan 12. Nanti kan nyimpen 1 sini. 4 kali 1 tetap 4 tambah 1 5. Gini. Kemudian 4 kali 1 4. Dah. 50 karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, bisa kita bagikan. 52 dibagi 4 berapa anak-anak? Kalau kita gunakan cara istilahnya apa? Dulu materi dulu, porok hapit ya. Nah, itu 5 dibagi 4 dapat 1. Sisa 1 di sini ya. Terus 12 dibagi 4 itu 3. Inilah hasilnya. Gimana? Mudah bukan? Untuk pembagian khusus seperti ini ya. Nanti jadinya perkalian dengan syarat pindah tempat untuk penyebutan pembilangnya. Oke, yang terakhir 7 1/2 dibagi 0,5. Enaknya gimana anak-anak? Dirubah ke pecahan biasa semua. Ya. Karena apa? Nanti kita pakai cara yang seperti atas tadi, itu lebih mudah. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 2 14 tambah 1 15. Penyebutnya tetap 2. Dan ini kita rubah ke pecahan biasa. 0,5 itu artinya 5 per, karena di belakang koma ada 1 angka, itu artinya per 10. Nah, yuk kita rubah tandanya menjadi perkalian dengan syarat, ini tetap dulu ya, 15/2 dengan syarat ini dirubah pindah tempat ya. Oke. 15 kali 10 150. 2 dikali 5 10. Nah, mudah ya. 150 bagi 10. Kalau dibagi 10 tinggal nolnya yang belakang ini dibuang. Nah, tinggal 15. Selesai. Ya, itu tadi adalah operasi hitung campur.